Oke, jadi di babak ini saya harap Anda sudah punya pemahaman yang lebih lengkap lagi, lebih detail lagi tentang apa sih financial planning itu, ya, dan apa sih pentingnya buat saya gitu. Ya, saya rasa Anda sudah sedikit ya punya gambaran, oh, berarti saya harus do this, do this, do that, do this, do that ya. Anda sudah punya checklist untuk melakukannya ya dengan gambaran yang saya berikan. Oke, bagaimana orang bisa punya aset investasi dan passive income? Wah, ini penting. Pertanyaan yang sangat penting. Gimana caranya? Jawabannya simple. Mulailah dengan merencanakan keuangan Anda. Oh iya dong, kalau nggak direncanain, semua aset Anda punya, tapi ternyata asetnya nggak hasilin passive income. Ya. Jadi harus direncanakan keuangannya dari sekarang. Karena ada waktunya untuk setiap orang akan berhenti bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Semua ada waktunya untuk orang berhenti. Dan pada saat itu, mulai mengandalkan aset yang kita miliki untuk bekerja menghasilkan uang untuk kita. Jadi kalau waktunya itu sudah tiba, kita akan berhenti bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Tapi dicek, ternyata aset yang kita miliki, waduh, nggak bisa menghasilkan penghasilan buat kita. Berarti pilihannya hanya dua. Yang pertama adalah Anda nggak boleh berhenti bekerja. Anda harus terus bekerja untuk dapat penghasilan. Pilihan yang kedua adalah, ya berarti Anda harus ganti asetnya, rubah semua yang Anda punya untuk dirubah jadi ke aset yang menghasilkan. Ya, tapi pertanyaannya apakah di usia nanti yang sudah semakin banyak, kesempatan itu masih cukup untuk merubahnya? Kenapa nggak direncanakan dari sekarang? Mana yang Anda inginkan? Aset Anda yang akan bekerja menghasilkan uang, atau Anda yang terus bekerja menghasilkan uang? Pasti Anda mau yang biru kan? Aset Anda yang akan bekerja menghasilkan uang. Ya, pasti Anda yang mau biru, saya juga mau yang biru. Karena saya juga nggak mau seterusnya bekerja untuk hasilin uang dengan secara aktif ya. Oke, sekarang bagaimana caranya agar bisa capai financial freedom? Kita udah tahu konsepnya, kita udah tahu sejarahnya, kita udah tahu ya, cara hitungnya ya. Ya, bagi Anda yang belum coba harus coba. Bagaimana caranya agar bisa capai financial freedom? Untuk bisa financial freedom, kita harus ketahui dulu formulanya. Oh iya dong. Bagaimana caranya menang kalau kita nggak tahu cara menangnya kan? Ya, jadi kita harus tahu dulu. Financial freedom sama dengan passive income lebih besar dari biaya hidup. Ya, saya ulang, passive income lebih besar dari biaya hidup. Itu formulanya. Contoh Anda punya biaya hidup 5 juta sebulan, ya berarti passive income yang Anda harus 5 juta plus. Passive income-nya dari mana? Ya dari aset yang Anda punya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, biaya hidup 5 juta berarti saya harus punya passive income 5 juta sebulan. Itu yang disebut dengan financial freedom. Oh iya benar. Jadi financial freedom bukan hanya orang-orang yang sudah punya gedung, punya pabrik 10 gitu ya. Belum tentu dikategorikan seperti itu. Anda yang punya biaya hidup 5 juta dan Anda punya passive income 5 juta juga sebulan, berarti Anda sudah financial freedom. Artinya, Anda kerja secara aktif ataupun Anda nggak kerja, itu pilihan Anda tetap dapat duit. Karena passive income. Dari mana orang bisa dapat passive income? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Ya. Yang pertama adalah yang paling gampang, Anda taruh uang Anda di bank, ya,
bank dalam bentuk deposito. Deposito akan berikan kita return atau bunga. Bagi Anda yang menyukai syariah, ya mungkin Anda taruh di bank syariah, ya, bagi hasilnya yang memberikan Anda passive income, dan pastikan itu lebih besar dari biaya hidup. Yang kedua, mungkin Anda beli obligasi, mungkin Anda beli surat utang, ori, sukuk, dan yang lain-lain, ya. Semuanya yieldnya atau kupon yang diberikan itu, kalau bisa menghasilkan passive income lebih besar dari biaya hidup, berarti Anda sudah financial freedom. Atau dari bisnis, Anda punya bisnis yang mungkin Anda datang ke situ seminggu sekali, 2 kali, Anda hanya lihat, kontrol, ya, semua sudah dijalankan dengan sistem yang bagus, ya, dengan karyawan yang dedicated, ya. Uang mengalir ke kantong Anda, itu pun sudah passive income. Saham, contoh. Anda punya saham, Anda keep saham-saham yang bagus, saham-saham blue chip, saham-saham yang memberikan dividen yang besar, ya. Dan jika dikumpul-kumpulkan, dividennya memberikan Anda passive income lebih besar dari biaya hidup, artinya Anda sudah financial freedom. Mungkin Anda punya properti, Anda punya rumah kos, Anda punya apartemen, Anda punya rumah, Anda punya ruang office building, Anda punya gudang, Anda punya tanah yang disewa-sewakan semuanya, dan hasil dari penyewaan itu menjadikan passive income Anda lebih besar dari biaya hidup, artinya Anda sudah mencapai financial freedom Anda. Atau Anda yang memiliki lisensi, baik lisensi merek, lisensi lagu, lisensi buku, lisensi hak cipta lainnya, ya, yang kalau orang mau memakainya harus membayar royalti ke Anda atau membayar fee ke Anda untuk izin pakai, dan royaltinya menjadikan Anda memiliki passive income yang lebih besar dari biaya hidup, artinya Anda sudah financial freedom. Ya, jadi ada banyak cara untuk capai financial freedom, ya. Nggak melulu harus dari properti, ya. Nggak melulu harus dari saham, ya. Nggak melulu. So, orang-orang bisa padukan instrumen-instrumen investasi yang tepat dengan profil resikonya masing-masing, sehingga ketika menikmati passive income-nya dia pun tidak deg-degan, alias every day is happy gitu ya. Oke, jadi teman-teman sekarang sudah dapat gambaran bagaimana formulanya mencapai financial freedom, yaitu biaya hidup, passive income harus di atas biaya hidup lebih besar. Terus dari mana bisa dapat passive income? Yaitu dari pilihan instrumen investasi yang tersedia di pasar.